Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Adab keenam orang yang telah mengenal Allah adalah taslim, pasrah, dan ridho dengan qada qadar yang telah berlaku. Taslim atau pasrah itu ialah istiwa'un nikmati wan na'im, menganggap sama antara bencana dan karunia. Karena yang dia lihat bukan bencana dan karunia-Nya, tapi yang dilihat adalah Allah-Nya. Yang ngasih bencana Allah, yang ngasih karunia juga Allah. Maka bagi dia bencana atau karunia sama saja. Itu namanya orang yang taslim. Yang kedua, ridho. Ridho adalah talqal mahalik biwajhid dhahik, menghadapi sesuatu yang membahayakan atau tidak mengenakkan dengan wajah tersenyum. Jadi karena yang dilihat Allah-Nya, maka cupitan dan pelukan itu dianggap sama. Dijewer atau dicium bagi dia sama. Kenapa? Yang jewer Allah, yang mencium juga Allah. Karena dia mencintai Allah, apapun yang diperlakukan Allah kepada dia, dia ridho menerimanya. Itu adab keenam orang yang telah mengenal Allah. Qada ialah ketetapan Allah pada zaman azali. Jadi dalam rukun iman yang keenam itu kita harus percaya dengan qada qadarnya Allah. Antara qada dan qadar itu pengertiannya beda. Kalau qada adalah keputusan Allah, ketetapan Allah pada zaman azali. Zaman azali itu kapan? Itu zaman sebelum Allah menciptakan alam semesta. Jadi yang ada baru Allah saja. Ya, Allah belum menciptakan alam semesta, itu Allah sudah membuat qada, semacam program. Kemudian qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Jadi wujud dari qada Allah di zaman azali itu kemudian disebut dengan qadar. Jadi sebelum terjadi dinamakan qada, setelah terjadi baru dinamakan qadar atau yang sering kita sebut dengan takdir. Nah, kita harus percaya dan ridho dalam menerima qada qadarnya Allah. Nah, qada qadarnya Allah itu ada dua macam, ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik ada dua, yang buruk pun juga ada dua. Yang baik misalnya kita sedang ditakdir oleh Allah mendapatkan nikmat. Atau kita sedang ditakdirkan oleh Allah melakukan ibadah. Ini semuanya adalah qada qadar baiknya Allah. Yang harus kita lakukan, jika qada baik itu dalam bentuk nikmat, maka kita harus bersyukur. Dan jika qada qadar itu dalam bentuk ibadah, maka harus dilakukan dengan ikhlas. Itu cara menerima qada yang baik. Kemudian qada yang buruk juga ada dua, yaitu musibah dan maksiat. Jadi terjadinya musibah itu juga berdasarkan qada qadarnya Allah. Terjadinya perbuatan maksiat itu juga berdasarkan qada qadarnya Allah. Yang harus kita pelajari adalah cara menerimanya. Ketika kita sedang ditimpa musibah, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Nah, sedangkan kalau kita
terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka kita harus segera bertaubat. Itu cara menerima qadar yang buruk. Jadi kalau bentuknya musibah harus sabar, kalau bentuknya perbuatan maksiat harus segera bertaubat. Nah, qadar Allah itu berlaku pada setiap nafas, setiap kedipan mata, dan setiap detak jantung. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Jadi qadarnya Allah itu berlaku pada setiap tarikan dan hembusan nafas, setiap kedipan mata, artinya ketika mata membuka atau menutup, dan juga setiap detak jantung. Itu semuanya tidak ada yang bergeser dan keluar dari qadarnya Allah. Maka dari itu kita harus pandai menggunakan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah. Di setiap tarikan nafas, hembusan nafas, setiap kedipan mata, detak jantung, itu hendaknya dipakai untuk ibadah. Nah, ibadah yang bisa kita lakukan bersamaan dengan hembusan nafas dan tarikan nafas, bersamaan dengan kedipan mata dan detak jantung itu, yang pertama adalah ibadah zikrullah. Jadi zikir itu ibadah yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, bahkan sambil apa saja. Tadi ayatnya sudah dibaca. Itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bahwa ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik dikala berdiri, dikala duduk, maupun dikala berbaring. Jadi zikir itu ibadah yang bisa dilakukan sambil apa saja. Sambil berdiri bisa zikir, sambil duduk ya zikir, sambil berbaring pun tetap zikir. Juga bisa dilakukan kapan saja. Artinya tidak ada waktu yang dilarang untuk berzikir. Kalau sholat itu masih ada waktu yang dilarang untuk sholat. Misalnya sehabis sholat subuh sama sehabis sholat asar, itu jika tidak ada sebab kita tidak boleh melakukan sholat sunnah. Jadi sholat saja masih ada batas waktu. Tapi kalau zikir tidak ada batasan waktu. Bisa dilakukan kapan saja. Yang ketiga, zikir itu bisa dilakukan tadi kapan saja, terus di mana saja. Yang ketiga, artinya dimanapun kita berada, itu tempat bisa dipakai untuk zikrullah. Di rumah, di jalan, di kantor, di sawah, di tempat kerja. Cuma adabnya kalau kita sedang berada di kamar kecil, zikirnya cukup di dalam hati saja, tidak usah diucapkan dengan lisan. Itu kalau sedang berada di tempat-tempat yang kotor. Jadi sekali lagi, mari kita berusaha agar setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, setiap kedipan mata, setiap detak jantung senantiasa disertai dengan zikrullah. Yang kedua, ibadah yang bisa kita lakukan dalam setiap tarikan nafas dan hembusan nafas adalah muraqabah. Dan ini merupakan adab arif, adab orang yang telah mengenal Allah yang ke-7. Tsumma dzakara ataba sabi'an. Kemudian musannif, si penulis kitab ini, menjelaskan tentang adab yang ke-7. Wa huwa dawamul muraqabati, yaitu seseorang yang senantiasa muraqabah. Muraqabah itu istilah. Maknanya mengawasi dan diawasi Allah. Rasa mengawasi dan diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Atau dengan bahasa lain, rasa memantau dan dipantau oleh Allah. Di penjelasan dari ihsan. Ya.
Ihsan itu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu ihsan, Nabi Muhammad menjawab anta butallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau belum bisa, maka minimal engkau merasa dilihat oleh Allah. Di melihat dan dilihat itulah yang disebut dengan istilah muraqabah. Wa muwasalatul musahadati, dan menjaga hubungan penyaksian dengan Allah. Artinya orang yang telah mengenal Allah itu hubungannya kepada Allah tidak pernah terputus, selalu nyambung. Kesibukannya tidak menyebabkan dia terputus hubungannya dengan Allah. Nah, kesibukan itu ada dua macam. Ada kesibukan yang bersifat lahiriah, ada kesibukan yang bersifat batiniah. Kesibukan lahiriah itu umumnya juga menyebabkan seseorang terhalang menjalankan ibadah yang bersifat lahiriah. Misalnya, ada orang sibuk bekerja. Karena saking sibuknya sehingga dia tidak sempat sholat. Karena saking sibuknya dia tidak sempat wiridan, tidak sempat mengaji, tidak sempat zikir, tidak sempat baca Quran. Jadi kalau kesibukannya bersifat lahiriah, maka yang terhalang juga amalan-amal ibadah yang bersifat lahiriah. Nah, di samping itu ada jenis kesibukan yang kedua, yaitu kesibukan yang bersifat batiniah. Bahasa yang gampang, orang yang banyak pikiran. Sebenarnya lahiriahnya dia sudah tidak kerja, tidak punya aktivitas rutin, tapi karena banyak pikiran, ya, baik mikirin dirinya sendiri, keluarganya, masyarakatnya, atau yang lain-lain, akhirnya ibadahnya menjadi tidak fokus, tidak konsentrasi. Istilah orang sekarang gagal fokus. Ya sholat, ya lahiriahnya emang sholat, tapi hatinya tidak ikut sholat. Itu berarti kan gagal fokus. Jadi sebenarnya lahiriahnya tidak sibuk, tapi karena batiniahnya sibuk, itu banyak pikiran, akhirnya ibadahnya juga menjadi tidak fokus. Maka berikut ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan nasihat kepada kita agar senantiasa bisa menjaga hubungan dengan Allah dan senantiasa merasa mengawasi dan diawasi oleh Allah. La tataraqab, janganlah kalian menunggu faragul aghyari, kosongnya hati dari sesuatu yang mengotori. Aghyar itu jamaknya giyar. Maknanya sesuatu yang merubah keadaan hati. Hati yang mestinya khusyuk karena banyak pikiran menjadi tidak khusyuk. Itu namanya giyar, jamaknya al-giyar. Jadi ketika kita ingin melakukan muraqabah, tidak usah menunggu kalau hatinya sudah bersih dari segala macam kotoran. Walaupun hati kita masih penuh dengan aneka macam kesibukan, aneka macam pikiran, kesibukan batin, hendaknya kita tetap melakukan muraqabah, tetap melakukan hubungan dengan Allah. Fa inna dzalika yaqta'uka, karena jika engkau menunggu kosongnya hati baru akan melakukan muraqabah, maka selama hatimu belum kosong berarti engkau tidak melakukan hubungan dengan Allah. Itu artinya engkau telah terputus, ya, terputus hubunganmu dengan Allah. Di an wujudil muraqabati, dari adanya muraqabah lahu kepada Allah. Bima terhadap sesuatu huwa yang dia Allah mukim muka, menempatkanmu fihi di dalam ma. Jadi apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita,
maka jangan sampai keadaan tersebut menyebabkan hubungan kita kepada Allah terputus. Jadi silahkan kau sibuk baik secara lahir maupun secara batin, tapi sekali lagi kesibukanmu itu jangan sampai menyebabkan putusnya hubunganmu dengan Allah. Maka kemudian muraqabah itu dibagi menjadi 3. Pertama, muraqabatul qalbi, yaitu hati yang senantiasa merasa mengawasi dan diawasi oleh Allah. Nah, itu 1. Yang kedua, muraqabatur ruh. Ya. Di ruhnya senantiasa memandang Allah. Jadi walaupun mata lahiriahnya ngelihat makhluk, ngelihat apa saja, tapi mata hatinya hanya ngelihat Allah. Itu namanya muraqabatur ruh. Kemudian yang ketiga disebut dengan muraqabatus sir. Ya. Di dalam diri kita itu ada beberapa hal yang bersifat rohani. Kalau disebut kolbu atau hati, itu masih secara global. Ya. Nanti yang ada di dalam hati itu masih banyak isinya. Ya. Ada hati, ada fuad, ada zihnun, ya. Kemudian ada ruh, ada sir, dan seterusnya. Ya. Nah, sir ini bagian terkecil ya, dalam hati seseorang. Orang yang melakukan muraqabatus sir, yaitu orang yang senantiasa menjaga hubungannya dengan Allah, senantiasa menyaksikan Allah, dan senantiasa menjaga adabnya dengan Allah. Sehingga kesibukan apapun tidak sampai memutuskan hubungan dia dengan Allah. Iza aqamakal haqqu ta'ala, jika Allah Ta'ala telah menempatkanmu fi halin dalam keadaan yaglibu fiha wujudil aghyar, yang pada keadaan tersebut terdapat aneka macam kotoran batin, ligolabatil fiha, karena mata lahiriahmu masih mengalahkan mata batinmu. Artinya indera lahiriah kita ini mempengaruhi indera batiniah kita. Itu masih seperti itu. Jadi mata lahiriahnya masih lebih awas dari mata batinnya. Padahal harusnya orang itu mata hatinya lebih tajam daripada mata lahirnya. Kalau kita kan rata-rata masih ya, mata lahirnya lebih awas daripada mata batinnya. Nah, ketika Allah masih menempatkan kita pada posisi seperti itu, kama idza aqamaka fi sughlin dunyawiyin fil dhahiri, sebagaimana Allah masih menempatkanmu dalam kesibukan urusan dunia. Jadi kita menjadi hamba Allah yang belum bisa sepenuhnya sibuk dengan Allah. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka hendaknya kalian melakukan usaha, upaya sekuat tenaga agar dalam segala macam kesibukan tersebut hatimu selalu ingat kepada Allah. Jadi kesibukan lahiriahnya tidak menyebabkan dia lupa dari Allah. Maka sebenarnya ya, mengamalkan ajaran tasawuf itu mudah sebenarnya. Kenapa? Karena tidak akan mengganggu aktivitas lahiriahnya. Ya. Yang jadi petani tetaplah jadi petani. Yang jadi pedagang tetaplah jadi pedagang. Yang jadi pegawai tetaplah jadi pegawai. Yang penting bersamaan dengan kamu beraktivitas urusan duniawi itu, hatimu selalu ingat kepada Allah. Cuma itu kok yang diinginkan itu. Ya. Banyak orang takut mengamalkan tasawuf, takut bertorekoh, khawatir mengganggu aktivitas duniawinya. Nah, ini keliru. Ya. Tidak seperti itu. Pengamal-pengamal ajaran tasawuf itu tetap beraktivitas sebagaimana layaknya manusia biasa. Yang berdagang ya tetap dagang, yang pegawai ya tetap jadi pegawai,
Yang petani tetap jadi petani. Bedanya apa? Bedanya ya, kalau dia sudah ngamalin tasawuf, walaupun lahiriahnya sibuk bercocok tanam, tapi hatinya selalu ingat dengan Allah. Walaupun lahiriahnya sibuk melayani pembeli, karena dia pedagang, hatinya tetap ingat kepada Allah. Itu bedanya itu. Ya. Jadi aktivitas lahiriahnya sama dengan yang lain. Ya. Tapi yang beda aktivitas batiniahnya. Karena muraqabah tadi itu. Jadi kesibukan lahiriahnya tidak menjadikan dia putus hubungan dengan Allah, artinya lupa dengan Allah. Nah, itu muraqabatul qalbi. Au jahid ruhaka fi isati 'alaiha fi tamat misuhudi li alla yasruku kal hisu. Atau ya, dia harus berusaha sekuat tenaga agar rohnya itu senantiasa memandang Allah, sehingga mata hatinya akan lebih tajam daripada mata lahiriahnya. Ya, ini muraqabatur ruh. Ya, kalau tadi senantiasa ingat kepada Allah, yang kedua ini senantiasa memandang Allah. Di mata lahiriahnya ya lihat makhluk biasa. Ya lihat tanaman, ya lihat tumbuh-tumbuhan, ya lihat manusia, yang lihat binatang, tapi mata hatinya yang dilihat Allahnya. Gitu. Aujair sirroka fistimdati mawahibi wal ulumi li alla yahsula fi dzalika futurun. Atau yang ketiga, ya, sirmu, rahasia yang ada dalam hatimu selalu siap sedia menerima karunia dari Allah, baik dalam bentuk aneka macam ilmu, agar kelak engkau di akhirat tidak termasuk orang-orang yang merugi. Dan janganlah engkau menunggu kosongnya kesibukan tanganmu dari segala macam urusan dunia. Jadi semuanya itu harus kau lakukan sekarang juga, tidak usah nunggu nanti kalau sudah longgar. Karena kalau kamu masih nunggu, nanti kalau sudah ada kesempatan, nanti sudah longgar. Nah, ketika kalian nunggu itu berarti kalian telah menyia-nyiakan waktu. Jadi bagi hamba Allah yang telah mengenal Allah, bagi arif billah, waktu itu merupakan anugerah Allah yang sangat berharga. Jangankan sehari, jangankan 1 jam, sedetik pun itu benar-benar dimanfaatkan. Kenapa? Karena waktu itu kalau sudah berlalu tidak akan bisa kembali lagi. Makanya di dalam Al-Quran itu kan Allah bersumpah menggunakan semua waktu dipakai untuk bersumpah. Ya. Mulai dari wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, wasubhi demi waktu subuh, wadduha demi waktu duha, wan nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar. Semua waktu dipakai untuk bersumpah. Ini menandakan bahwa waktu itu anugerah Allah yang sangat berharga, maka jangan disia-siakan. Nah, contoh orang yang menyia-nyiakan waktu itu adalah apabila seorang itu baru mau ibadah kalau hatinya sudah longgar. Istilah orang sekarang kalau sudah mood. Nah, kalau nunggu mood, nanti jangan-jangan kamu belum sampai mood, sudah keburu mati. Ya. Ntar aja lah kalau sudah longgar, kapan longgarnya? Gak bakalan longgar. Manusia itu makhluk yang aneh. Anehnya apa? Ketika dia sibuk, dia sambat sibuk. Wah, banyak urusan nih. Pagi begini, siang begini, sore begini, malam begini. Ya. Dia pamer kesibukannya. Tapi ketika dia tidak sibuk, dia nyari kesibukan juga. Ini yang terjadi pada manusia seperti itu. Maka kalau orang baru mau ibadah, kalau sudah tidak sibuk, sampai kiamat orang itu tidak akan dapat waktu yang tidak sibuk. Karena memang karakter manusia itu ketika tidak sibuk, dia akan mencari kesibukan. Maka jangan kau menunggu kalau sudah hatimu bersih dari al-ghiyar baru kamu melakukan muraqabah. Jangan. Apapun keadaannya,
apapun kesibukanmu jangan sampai menyebabkan putusnya hubunganmu dengan Allah. Nah, ketika seseorang sudah bisa melakukan muraqabah, merasa mengawasi dan diawasi oleh Allah, maka otomatis orang tersebut akan terhindar dari berbagai macam bentuk kemaksiatan. Karena umumnya orang melakukan perbuatan maksiat itu karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya. Umumnya kan seperti itu. Maka dalam sejarah kisah yang paling terkenal seperti halnya yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau sudah menjadi seorang khalifah. Salah satu kebiasaan Umar bin Khattab itu adalah melakukan belusukan. Ingin mengetahui kondisi masyarakatnya secara langsung. Karena tidak puas kalau hanya menerima informasi melalui anak buahnya. Ya menyamar jadi rakyat jelata, kemudian terjun langsung di masyarakat, ingin mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Sampai suatu hari bertemu dengan seorang penggembala kambing. Kemudian terjadi dialog, Umar menanyakan, ini kambing milik siapa, jumlahnya berapa, dan seterusnya. Nah, sampai kemudian Umar bin Khattab ingin menguji keimanan si penggembala kambing itu dengan menawarkan, bagaimana kalau kambingmu itu yang 2 aku beli, uangnya buat kamu. Nah, kata si penggembala kambing, tidak bisa Tuan. Mengapa nggak bisa? Kan nanti juraganmu juga tidak akan tahu kalau kambingmu ini kamu jual 2, uang ini jumlahnya kan ratusan. Nah, kata si penggembala kambing, memang juragan saya tidak tahu kalau kambing ini saya jual 2 atau sampai 5 pun mereka tidak tahu. Tapi Allah tetap tahu. Itu contoh. Contoh orang yang muraqabah itu seperti yang terjadi pada si penggembala kambing tadi itu. Jadi walaupun dia hanya sekedar seorang penggembala kambing, ya, tapi selalu merasa diawasi oleh Allah. Walaupun ada kesempatan untuk berbuat curang, misalkan dengan menjual sebagian kambing yang digembalakan, dan itu tidak akan diketahui oleh juragannya, dia tidak berani melakukannya. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Itu buah amal soleh yang timbul dari rasa muraqabah. Nah, orang sekarang itu lebih takut sama KPK dibanding sama Allah. Nah, akhirnya bolak-balik akhirnya ketangkep. Padahal kalau Allah mau nangkep udah dari dulu. Dari dulu Allah. Karena Allah selalu tahu. Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu memantau gerak-gerik kita. Maka kita harus sadar bahwa dimanapun kita berada harus takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Nah, di samping kita selalu melakukan muraqabah, juga harus selalu menjaga adab kita dengan Allah. Karena kalau kita sibuk kemudian lupa dengan Allah itu sudah dianggap su'ul adab. Wong cuma sibuk gitu aja kok sudah nggak sempat sholat. Wong cuma ada pikiran begitu aja kok sudah nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus. Itu berarti termasuk su'ul adab. Nah, makanya kita harus berupaya menjaga hubungan kita kepada Allah jangan sampai putus dengan senantiasa menjaga adab kita dengan Allah. Nah, berikut ini ada satu kisah dialami oleh seorang ulama sufi namanya Syekh Sa'roni. Dia menceritakan sebagian dari yang dialami oleh gurunya. Kana la yajibu 'anillah walau fi halil jima'. Bahwa salah satu gurunya Syekh Sa'roni itu walaupun dia sedang melakukan hubungan suami istri, hubungannya dengan Allah tidak terputus. Ini luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Di saat dia sedang melakukan hubungan suami istri pun hubungan dia kepada Allah tidak terputus. Nah, kita jangankan sampai melakukan hubungan, baru melihat saja Allahnya sudah hilang. Kita lagi jalan ketemu orang cantik kan lupa sama Allah karena ngelihat cantiknya tadi itu. Padahal harusnya ya kalau baru ciptaannya sudah cantik kayak gini, apalagi yang menciptakan, kan harusnya begitu kan. Ya. Jadi para sufi yang telah muraqabah kepada Allah, yang muraqabah sir tadi itu ya, itu walaupun dia sedang melakukan
hubungan suami istri sedang bersetubuh, tapi hubungan dia dengan Allah tidak terputus. Nah, kita kalau belum bisa sampai ke situ ya minimal mari dimanapun kita berada, baik di tempat rame maupun di tempat sunyi, hendaknya kita sadar bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita belum bisa mengawasi Allah, minimal merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu, kita akan terhindar dari berbagai macam bentuk perbuatan maksiat. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.